Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita bisa ketemu lagi ya dalam suasana yang lebih baik bersama saya Sahrul Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ya, semoga pertemuan kita kali ini lebih baik dari kemarin. Amin. Ya. Dan kita terus tetap istiqomah dan senantiasa mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong soal nur, berita yang pertama ini kita akan menghadirkan mengenai benarkah kalau nur Rasulullah SAW ini diciptakan sebelum adanya alam semesta? Nah, itu dia, aku pernah mendapatkan informasi dari seorang ustadz ya seperti itu, tapi begitu pas dikonfirmasi lagi ke guru yang lain ternyata tidak seperti itu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, kita tahu kebenarannya seperti apa. Ini dia. Ya. Benarkah Nur Muhammad diciptakan sebelum adanya alam semesta? Pemirsa beriman, Nabi Muhammad merupakan hamba Allah sekaligus utusannya. Allah telah memilihnya sebagai hambanya yang paling mulia dan sebagai pengemban risalah bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Allah juga telah memuliakan beliau dengan beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Pemurnian ajaran Islam dan pendidikan umat dengan ajaran yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad juga harus tetap menjadi langkah acuan dalam mendakwahkan Islam. Hal ini dikarenakan masih ada keyakinan-keyakinan tidak benar oleh masyarakat luas. Terdapat akidah-akidah yang diyakini kebenarannya, namun sebenarnya akidah tersebut adalah salah. Di antara keyakinan tentang Nabi Muhammad banyak tersebar di masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergelut dengan dunia kesufian, adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur atau cahaya Allah, dan Nur Muhammad telah diciptakan sebelum adanya alam semesta. Lalu, sebenarnya benarkah keyakinan tersebut? Pemirsa, keyakinan Nur Muhammad ini diyakini oleh para kaum sufi. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang makhluk apakah yang paling pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya sebelum menciptakan yang lain." Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang panjang, disebutkan oleh Al-Ajluni di kitabnya Kashful Kava, hadis nomor 827, dan menyandarkan periwayatannya kepada Abdur Razak, penyusun Musannaf. Namun setelah diteliti oleh para ulama, ternyata penyandaran hadis ini kepada Abdur Razak tidaklah benar. Hadis ini tidak ditemukan di dalam Musannaf beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata di dalam kitab Silsilah As-Sahihah 133, hadis Abdur Razak sanadnya tidak diketahui. Hal ini menunjukkan akan kepalsuan hadis tersebut. Hadis lain yang menjadi sandaran mereka adalah hadis palsu yang tersebar di kalangan manusia yang berbunyi, sesungguhnya Allah menggenggam segenggam cahayanya lalu berkata kepadanya, jadilah engkau sebagai Muhammad, maka berubahlah cahaya itu menjadi tiang. Para ulama menghukumi hadis ini dan yang sebelumnya sebagai hadis palsu. Di antara yang menunjukkan akan kepalsuan hadis ini adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan cahaya untuk menjadi Muhammad, namun cahaya itu malah berubah menjadi tiang. Seolah-olah Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kekuasaan yang sempurna sehingga terjadi kesalahan. Pemirsa beriman, hadis-hadis palsu tersebut sangat jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang tunggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa semua umat manusia diciptakan dari tanah, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah yang artinya,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Firman Allah tersebut telah terbukti bahwa tidak ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari nur atau cahaya. Maka semua hadis yang menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Kepalsuan hadis-hadis tersebut sama halnya dengan semua perkataan yang mengatakan bahwa cahaya Muhammad adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah, karena hal tersebut bertentangan dengan hadis yang artinya sesungguhnya yang paling pertama Allah ciptakan adalah Al-Kalam. Hadis riwayat Abu Daud 4700 dan At-Tirmizi 2155 dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut adalah salah satu pendapat ulama yang menjelaskan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Kalam, yang bertugas untuk mencatat seluruh takdir makhluk hingga hari kiamat. Namun, pendapat terbanyak dari para ulama adalah yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Arsy. Arsy adalah bentuk masdar dari kata kerja Arasya, Ya'rishu atau Arsyan, yang berarti bangunan atau singgasana atau istana atau tahta. Di dalam Al-Quran, kata Arsy disebut 33 kali. Kata Arsy mempunyai banyak makna, namun pada umumnya yang dimaksud adalah singgasana atau tahta Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, riwayat Muslim 2653. Riwayat Al-Bukhari 3191 yang menerangkan bahwa Arsy telah ada sebelum penentuan takdir, dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu riwayat Muslim 2653 yang menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menentukan takdir segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan Arsy pada waktu itu telah ada. Nah, pemirsa, jadi sudah jelas bahwa hal yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah cahaya Nabi Muhammad. Karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga bukan diciptakan dari cahaya, melainkan diciptakan sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja keimanan beliau yang berbeda, dan Allah juga telah memuliakan beliau dengan beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Terjawab sudah sekarang ya. Pada jelas, termasuk saya juga, jadinya nggak bingung lagi. Betul, tapi dulu aku sempat dapat pelajaran waktu SDA. Jadi nama Rasulullah ini sudah diciptakan, sudah ada sebelum dunia atau alam semesta ini diciptakan. Jadi di Arsy itu udah ada namanya Rasulullah. Betul, sama saya juga pernah mendapatkan materi seperti itu. Betul. Tapi ternyata Nabi Muhammad itu ya adanya sama seperti manusia, yang lahir itu adalah berasal dari tanah sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi hadis itu dhaif, pemirsa. Nah, dan tadi juga sudah dijelaskan kalau Al-Qalam itu adalah makhluk pertama yang diciptakan untuk merekod atau mengingat soal takdir manusia. Untuk mencatat ya takdir makhluk, setiap makhluk dari mulai dia ada sampai dengan akhir. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sajakah pemimpin-pemimpin muslim yang sederhana. Oke, kita akan lihat sesaat lagi, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.